Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam yang menyaksikan video ini. Eh, Materi yang akan saya sampaikan pada materi dasar desain grafis ini adalah tentang unsur dasar desain grafis. Oke, yang pertama ada yang namanya garis atau line. Line ini adalah unsur dasar desain grafis yang pertama, yang merupakan unsur dasar yang menghubungkan satu titik ke titik lain. Jadi bentuknya itu bisa berupa garis lurus, bisa berupa garis melingkar, kayak melengkung, garis zigzag, garis rumput, atau mungkin garis seperti silang, minus, dan sebagainya kayak gini. Nah, garis memiliki ciri khas yaitu stabil, elegan, serta menggambarkan keseimbangan. Garis ini untuk memperjelas atau memudahkan pembaca dalam menangkap sebuah pesan. Contoh kayak sebuah kalimat yang dianggap penting biasanya akan dibuat sebuah garis bawah di kalimat tersebut. Seperti itu. Sebagai penjelas. Yang kedua ada bentuk. Nah, yang kedua ada bentuk. Bentuk atau shape itu adalah segala sesuatu yang mempunyai lebar, tinggi, dan diameter. Nah, contoh di situ di gambarnya ada bentuk seperti ini ya, yang standar itu ada bentuk kotak, segitiga, lingkaran, persegi panjang, jajar genjang, dan sebagainya. Nah, di sini contoh ada kotak, lingkaran, segitiga, lonjong, dan lain-lain. Sedangkan bentuk yang dibagi dalam kategori sifatnya antara lain ada A yang bentuknya geometrik. Ada yang bentuknya geometrik, yakni bentuk yang segala sesuatu dapat diukur. Nah, yang dapat diukur berarti mempunyai luas. Misalnya kubus berasal dari kotak, kerucut berasal dari segitiga, dan lingkaran Nah, yang kedua ada bentuk natural, yakni bentuk yang dapat berubah dan bertumbuh ukurannya, seperti bunga, pohon, daun, buah, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada bentuk abstrak, yaitu membentuk yang terkesan tidak jelas dan tidak terdefinisikan bentuk apa yang dihasilkan. Nah, biasanya kalau yang kayak gitu, yang seperti gambar-gambar anak kecil gitu kan, gambar coret-coret dibuat sebuah bentuk. Jadi bentuk itu pertemuan antara titik satu ke titik awal ya. Titik satu membuat titik ya, garis membuat titik, habis itu dia akan ketemu lagi ke titik awal tersebut. Seperti itu bentuk. Yang ketiga ada yang namanya tekstur. Ya, tekstur itu seperti contoh kalau kulit kita kering itu bahasa sininya namanya busik. Nah, yang namanya busik jadi kasar, bentuknya kasar. Nah, di sini kalau kita mendengarkan teks penjelasannya, kalau kita mendengarkan tekstur yang ada di pikiran kita sering berupa kasar atau lembut. Nah, contoh kayak kulit bayi lembut ya, kayak kulit kering kasar, atau suatu benda yang dapat diraba. Namun sebenarnya lebih dari itu ya. Teknik tersebut tekstur merupakan tampilan permukaan atau corak suatu benda yang dapat dilihat atau diraba. Nah, contoh kertas teksturnya seperti apa ya, Nah, penggunaan tekstur ini dapat dipercaya menambah pengalaman dan nilai lebih dari eksentrik. Contoh kayak penggunaan sebuah pewarna dari pensil atau pewarna dari cat minyak atau cat air, itu ketika dirabas feeling rabanya itu berbeda. Contoh kayak pensil
pensil warna itu akan lebih halus, kalau yang cat air atau cat minyak itu akan lebih kasar. Ya, tidak semua tekstur bersifat nyata, namun ada yang bersifat semu. Semu, maksud dari tekstur semu yaitu tekstur yang ketika dilihat tidak sama dengan ketika yang diraba. Biasanya ketika dilihat tampak kasar, namun ketika diraba terasa halus. Ya, terasa halus. Yang selanjutnya ada gelap terang. Ya, selanjutnya ada gelap terang, dinamakan atau kontras. Ya, yang ketika warna yang satu berlawanan dengan warna yang lainnya. Ya, ketika dengan warna yang satu dengan warna yang lainnya. Contoh, sebuah cahaya memantulkan benda. Ya, sebuah cahaya memantulkan benda akan membuat sebuah bayangan. Ya, benda yang tersinari oleh cahaya itu akan lebih terang daripada bayangan itu. Nah, seringkali diwujudkan dalam bentuk warna gelap dan terang. Nah, contohnya seperti itu. Desain satu ini digunakan ketika ingin menunjukkan informasi maupun pesan, serta menambah pesan dramatis. Hal ini dapat membantu kemudahan dalam membaca pesan. Nah, contohnya di sini ada sebuah anak tangga yang dimana terpapar tersinari oleh sinar matahari, dan di bawahnya yang tidak tersinari akan lebih berwarna gelap. Selanjutnya ada yang namanya ukuran atau size. Ya, ukuran atau size. Ukuran atau size itu tidak kalah penting dengan yang sebelumnya, yakni perbedaan besar kecilnya suatu objek. Pemilihan ukuran ini akan membantu audiens dalam menyelesaikan hierarki untuk mengetahui objek mana yang dapat dilihat pertama kali. Contoh, objek yang paling besar merupakan bagian yang sangat penting, sampai yang kecil merupakan bagian yang kurang penting. Nah, ini size ini biasanya digunakan dalam pembuatan sebuah bentuk tadi ya, bentuk yang sudah dijelaskan. Jadi semakin besar ukurannya biasanya akan lebih dominan daripada ukuran yang lebih kecil. Ya, daripada ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya ada warna. Warna ini biasanya hanya untuk membedakan saja atau menampilkan sebuah identitas. Kalau di sini penjelasannya, warna atau color itu dipercaya sebagai unsur dasar desain grafis yang dapat menarik perhatian dan mempengaruhi emosi seseorang. Ia pun dapat melambangkan identitas dengan menggambarkan citra perusahaan setiap warna. Mempunyai ciri khas dan karakter tersendiri sehingga usahakan tidak salah dalam memilih warna. Nah, contoh di sini ada template dalam penggunaan warna PowerPoint. Nah, penggunaan warna ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau ada meninggal atau lelayu biasanya dipasangkan bendera kuning, ya, bukan bendera merah. Pada lampu lalu lintas, tanda untuk berhenti warna merah. Tanda untuk hati-hati dalam lalu lintas adalah warna kuning atau orange atau jingga. Dan tanda untuk jalan itu warnanya hijau. Warna kesucian seperti bendera merah putih, nah itu dilambangkan dengan warna putih, atau yang warna merah itu dilambangkan keberanian, seperti itu. Jadi warna ini untuk membedakan atau identitas. Jadi setiap penggunaan unsur itu saling berkaitan. Contoh dalam pembuatan sebuah seperti inilah ya. Contoh dalam pembuatan sebuah PowerPoint ini terdapat sebuah warna, bentuk, dan garis. Nah, di sini bisa dijadikan atau dikombinasikan jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, satu kesatuan yang utuh. Lalu yang selanjutnya ada teks. Teks itu fungsinya untuk menampilkan sebuah informasi. Kira-kira informasi apa yang mau ditampilkan? Nah, teks itu atau tulisan itu juga bisa dipilih ya. Contoh kayak penggunaan teks seperti ini untuk
Pusat informasi biasanya yang mudah dibaca, ya, yang mudah dibaca. Jangan contoh lah, penggunaan tulisan atau teks pada pusat informasi menggunakan font yang seperti font metal, ya. Contoh kalau yang di baju-baju metal itu kayak gambar rumput. Kalau gambar rumput itu dibaca hampir hanya sebagian orang yang bisa membaca. Bagi orang awam itu tidak bisa dibaca sama sekali. Nah, seperti itu. Sekian materi yang pertama tentang unsur dasar desain grafis. Kita lanjut ke materi berikutnya.